Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Lautan Luas Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Lautan Luas Tbk bersama CEO Elkoran Vidi Indonesia Investama, Fendi Susianto. Selamat pagi Pak Fendi. Selamat pagi. Ya Pak Fendi, kita bahas soal Lautan Luas Tbk. Ini salah satu perusahaan yang juga sudah bergerak sudah cukup lama juga begitu ya, sangat sustainable di bidangnya. Dan kalau kita melihat dari kinerja tahun lalu, yang kalau koreksi jika saya salah, ini ada peningkatan pendapatan atau laba sampai 500%. Nah, kalau dari analisis Anda melihat kinerja Lautan Luas ini sepanjang 2021 kemarin, dan seperti apa prospeknya untuk 2022 ini, Pak? Ya, Lautan Luas itu termasuk perusahaan di bidang industri dasar ya, chemical ya, distributor dan manufacturing produk-produk chemical ya, untuk distribusi ke Indonesia dan Asia Pasifik tentunya. Ini sebenarnya perusahaan sudah cukup lama ya. IPO juga sejak tahun 1997 dan perusahaan sudah berusia lebih dari 70 tahun lah berkiprah di basic chemical industry ya. Nah, kita lihat kinerjanya bagus ya, kita melihat ya. Saya melihat kenapa bagus, kalau menurut analisis saya dari tahun 2000 saja. Tahun 2000 adalah tahun di mana kita kebanyakan mengalami penurunan kinerja ya. Itu Lautan Luas di tahun 2000 masih tetap bisa membukukan laba sebesar 75 bio dan third quarter ini membukukan laba kurang lebih 138 miliar dengan revenue kurang lebih sekitar 4,7 triliun ya. Jadi kalau kita melihat kinerjanya cukup sustain, hanya saja memang kategorinya ini perusahaan yang sudah stable pertumbuhannya. Jadi dengan pertumbuhan kurang lebih antara 4,5 hingga 5,5% ya. Dari sisi pertumbuhan ekuitas, kemudian pertumbuhan revenue dan juga dari pertumbuhan aset termasuknya juga tetap sudah sangat stable ya. Dan kita melihat di 2022 potensinya cukup besar juga karena memang sudah mulai pulih ya, terjadi recovery, terutama perusahaan-perusahaan end user-nya dia yang lebih dari 20 ribuan ya, itu sudah mulai banyak beraktivitas dan kembali lagi pulih. Tapi kuncinya adalah di 2020 dia masih tetap membukukan keuntungan justru bukan kerugian. Jadi cukup resilience terhadap gempuran kondisi pandemi yang dirasakan negatif oleh beberapa sektor. Baik, jika dilihat kinerjanya baik dan 2022 mereka mengincar ini kenaikan pendapatan 10%, realistiskah? Dan apa yang harus digenjot untuk realisasi dari target itu? Nah, kalau kita lihat sih cukup realistis ya, potensi pertumbuhan di 2022 antara 9% hingga 13%-an ya, dengan potensi yang bisa dikontribusi oleh dua segmen bisnisnya, pertama adalah distribusi dan manufacturing. Nah, mungkin di sini bisa digenjot dua sumber revenue stream tadi, terutama distribusi tentu saja dengan mulai recovery-nya ya, tahun 2022 harapannya lebih bagus lagi dibanding 2021. Kemudian juga kita melihat dari manufacturing juga, ini juga kontribusinya hampir 50-50 gitu ya, portfolionya. Itu juga ada pertumbuhan, jadi potensi pertumbuhannya di manufacturing juga antara sekitar 11% sampai dengan 14%. Jadi kalau kita blended ada potensi pertumbuhan bisa antara 9 sampai dengan 13%-an. Jadi itu memungkinkan dan cukup baik ya di environment, apalagi sudah cukup teruji pada saat terjadinya pandemi 2022. Baik, 10% ini tidak terlalu masalah besar begitu ya bagi perseroan nampaknya ya. Nah, ini yang menarik sebagai induk usaha sektor bidang kimia dasar, tapi anak usahanya ini kalau tidak salah ini bergeraknya justru menarik, diversifikasinya ada ke IT begitu, dan ada penambahan modal sendiri terhadap Ditsen Inovasi Teknomatrix. Nah, seperti apa analisis Anda terhadap penambahan modal ini, Pak? Ya, sebenarnya ini adalah perluasan yang sebenarnya cukup membantu core bisnisnya, yaitu distribusi dan juga manufacturing. Tentu saja di sini harus didukung oleh anak usaha yang cukup capable di bidang IT, pengembangan IT, terutama di bidang digitalisasi, kemudian juga logistik, serta dia juga kan berada di bisnis di water treatment juga. Jadi di sini akan menjadi faktor ataupun anak usaha ini akan mendukung potensi pengembangan bisnisnya ke depan, terutama adalah di
distributions, ya, terutama bagaimana dia meningkatkan lebih efektif distribusinya kepada end user dan mengembangkan lebih luas lagi ke depannya. Dan ini menurut saya mendukung bisnis inti yang selama ini dikerjakan oleh perusahaan. Baik, kita mendapatkan benang merahnya ya, ternyata antara kimia dengan IT ini yang justru ada hal penting, distribution yang sebenarnya dibutuhkan dari pengembangan IT itu sendiri. Baik, kalau untuk raihan pendapatan laba LTLS dalam hitungan Anda akan seperti apa di 2022? Kalau memang targetnya tadi juga 10% begitu Pak, ada peningkatan. Ya, di 2022 saya membuat estimasi mungkin sekitar 5,6 triliun ya dari pendapatan, dengan margin laba kotor masih stable karena memang dalam kurun waktu 5 tahun sampai 7 tahun margin laba kotor itu antara 19%. Dan kalau kita melihat EBITDA margin juga pada kisaran sekitar 10 sampai dengan 11%. Dengan earning margin ataupun net profit margin, kalau kita lihat itu antara 2,5%-an ya, jadi cukup stable. Tapi pendapatannya akan ada potensi pertumbuhan, paling nggak kalau kita melihat antara 5 sampai dengan 7%-an dibandingkan dengan tahun 2000 sebelum terjadi pandemi. Oke, baik. Tapi menurut Anda, Pak, melihat sektor chemical ini dihadapkan dengan pandemi, ada ke Omicron lagi, begitu, seperti apa sebenarnya perkembangan atau prospek dari sektor chemical ini? Dan mungkin melihat dari pesaing dari sektor yang sama. Ya, jadi kalau kita melihat sektor chemical, seperti saya tadi menyampaikan, bahwa sebenarnya dia cukup resilience ya terhadap terjadinya pandemi. Nah, kalau kita lihat terbukti pada tahun 2020 tidak sampai negatif, bahkan tetap membukukan laba positif, hanya saja terjadi penurunan. Kalau tahun 2019, lautan luas itu memiliki laba kurang lebih sekitar 181 miliar. Kemudian di 2020 dia membukukan masih laba, turun ya, separuhnya menjadi 75 miliar. Dan di third quarter ini pas hasil recovery 2021 dia kembali naik lagi sekitar 138 miliar ya. Jadi dari pengalaman itu dan dari bisnisnya yang memang sudah stable dan memang chemical ini kan produk-produk itu sangat dibutuhkan ya oleh perusahaan-perusahaan yang mengelola bisnisnya ya di Asia, Indonesia gitu ya. Sehingga ini cukup tetap bertahan dan pandemi nampaknya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan dan pendapatan perusahaan. Nah, tinggal persoalannya adalah pandemi ini akan apakah lebih parah dibandingkan dengan tahun 2020 pada saat awal, kemudian munculnya varian-varian ini cukup manageable, artinya tidak separah di 2020. Seandainya itu skenario itu terjadi, maka kemungkinan besar potensinya adalah justru pertumbuhannya akan lebih sustain di tahun 2020 dan year to come-nya. Oke, baik. Jika memang se-resilience itu kita lihat, apakah ini relevan dengan pergerakan saham dari LTLS? Kita akan lanjutkan perbincangan kita, Pak Fendi dan pemirsa. Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Lautan Luas Tbk telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 1997. Rekan Jelita Talamanua akan menyampaikan sejumlah informasi untuk Anda. Jelita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham PT Lautan Luas Tbk menjadi salah satu saham di papan utama yang pergerakannya selalu menarik untuk dicermati. Kita lihat bersama pemirsa. Ini dia PT Lautan Luas Tbk, kode emitennya adalah LTLS, IPO sejak 21 Juli 1997, masuk ke papan utama, bidang usahanya distribusi bahan kimia. Kemudian sektornya bahan baku, barang baku, subsektornya juga barang baku, kemudian industrinya barang kimia, subindustrinya barang kimia dasar. Dan selanjutnya pemirsa kita lihat siapa saja yang memegang saham dari LTLS ini. Nah, kita lihat di sini untuk saham mayoritas dimiliki oleh PT Catur Karsa Mega Tunggal, yaitu 853,4 juta lembar saham. Kemudian ada saham masyarakat, yaitu 701,4 juta lembar saham. Sisanya ada saham treasury sebanyak 5,1 juta lembar saham, kemudian dimiliki oleh perseorangan. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan nilai saham LTLS ini pemirsa sejak awal bulan Januari. Kita lihat di 3 Januari tercatat di harga
Maksud kami Rp735 per lembar saham. Kemudian trennya terus turun. Pada 13 Januari tercatat di Rp700, kemudian turun kembali bahkan di bawah level 700, yaitu di 656, yaitu tercatat di 21 Januari 2022. Dan pada 26 Januari ini tercatat di harga Rp680 per lembar sahamnya. Yaitu dia pemirsa sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Cakri. Baik, terima kasih Julita. Dan langsung kita kembali ke Pak Fendi Susianto. Pak Fendi, kalau tadi dikatakan resilience di penutup segmen saya tadi, jika dikatakan resilience, apakah pergerakan saham dari LTLS ini sudah relevan? Dan secara fundamental Anda melihatnya seperti apa harga saham LTLS saat ini? Ya, kalau kita melihat memang kalau dilihat dari kinerja sahamnya ya, kita melihat memang terpengaruh signifikan juga karena memang market cap-nya juga tidak terlalu besar. Pada saat itu 500 PO ya, sampai sekarang sih market cap-nya 1 triliunan. Jadi pada saat terjadinya wabah COVID pertama bulan April ya 2020, harga saham sempat drop sampai 325-an dari level mungkin sekitar 650 sampai 670 ya. Jadi hampir 40% lebih. Namun setelah itu memasuki semester pertama, semester kedua semester kedua di 2020, kemudian semester pertama sudah mengalami peningkatan. Sekarang sudah kembali ke pasca pre-COVID ya atau pre-pandemi ya sekitar 680. Jadi di sini menunjukkan relatif cepat juga recovery dari saham ini. Jadi dari 325 sampai ke posisi sekarang hampir 600 sampai dengan 700 maksud saya. Ini cukup cepat ya dengan kurva V kalau kita lihat. Dan secara fundamental juga kita lihat memang atraktif ini saham ini, hanya saja memang tadi ya dia di perusahaan yang termasuk perusahaan yang sudah stable. Jadi di valuasi price to earning ratio masih relatif atraktif ya di kisaran 5 sampai 6 kali ya. Sementara kan kalau kita lihat pasar itu kisarannya 12 sampai dengan 15 kali ya. Jadi masih under value, dan kita lihat dari price to book value pada kisaran 0,4 kali, jadi masih di diskon sekitar 60% dari nilai bukunya ya. Jadi di sini cukup menarik secara fundamentally, dia cukup strong, jadi sangat kuat dengan valuasi pada kisaran 950 kalau saya melihat corporate valuation-nya, sehingga dengan potensi harga sekarang 680 masih ada peluang ataupun potensial upside kurang lebih sekitar 40%-an ya. Sampai dengan intrinsic value kurang lebih sekitar 950. Baik. Tapi apa yang harus dilakukan bersama juga untuk memberikan supaya ini atraktif, kalau Anda katakan atraktif, tapi yang bisa menimbulkan appetite investor tertarik begitu terhadap LTLS begitu Pak? Ya, selama ini kan perseroan itu terus mengembangkan strateginya tuh masih relatively tidak banyak perubahan. Dia melakukan strategi aliansi dengan para prinsipalnya di luar yang jumlahnya hampir 100-an ya. Dan menurut saya ke depan perlu dilakukan strategi-strategi yang lebih konstruktif dan lebih cepat pertumbuhannya, terutama dengan era digitalisasi ini. Jadi perusahaan harus bisa tetap mengembangkan distribution strateginya, jadi distribution channel strateginya, kemudian bagaimana dia menambah ya coverage-nya tidak hanya di Indonesia dan Southeast Asia saja, diperluas ya. Kemudian juga lini bisnis baru mungkin dia harus pikirkan untuk dikembangkan. Tidak hanya manufacturing dan distribution saja. Tapi mungkin di sini adalah suatu bisnis ataupun revenue stream yang sifatnya adalah memberikan nilai tambah ataupun value added revenue stream perlu dikembangkan ke depan. Sehingga ini membuat tertariklah para investor maupun para pedagang terutama ya. Apalagi kalau kemudian dikembangkan strategi digitalisasi. Jadi ini akan mempercepat menurut saya pemulihan kinerja perusahaan, dan appetite dari investor juga akan mulai bangkit ke sana. Baik, jadi bisa kita simpulkan ini mungkin sarannya bisa lebih memperbesar lagi diversifikasi usaha begitu ya, karena integrated IT system ini sudah hal yang baik begitu untuk dilakukan dari sektor kimia dasar dengan distribution ya. Baik, terima kasih Pak Fendi Susianto telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini. Salam sehat. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update, tetaplah bersama kami.